Ini cutting knob dulu. Karena datumnya di sini, ya kan? Datumnya kan di sini ya. Jadi aku suruh tolong. Nah, udah jauhin. Setting ke udah, tambah lagi 8 bar. Makasih, Mas. Iya. Center, oke. Cara menggunakan center arbor atau enggak operasi drilling atau boring pada turning. Kita membutuhkan yang namanya arbor, lalu center drill. Nah, di sini ada dua mata center. Bisa pakai yang ini, pakai yang bagus. Ini udah patah ya. Jadi kita pakai yang ini aja. Nah, kita masukinnya, jepitnya di bidang yang rata semua. Bidang yang rata semua. Nah, bidang yang rata semua ya. Lihat. Lalu kita jepit dulu manual. Baru kita kencengin pakai yang namanya kunci arbor. Kencengin. Nah, kalau kayak gini tandanya dia nggak pas nih kuncinya. Kita cari yang lain. Iya. Lebih pakam tuh, lebih kelihatan. Ini tadi namanya center. Ini center arbor. Arbor ya. Ini center drill. Baru center. Jangan lupa ya tambahin penggunaan ini pada turning. Oh iya. Sebenarnya kalau nggak digunain juga nggak apa-apa, cuman jaga-jaga, tambahin aja di rucitnya. Udah nih, udah. Sekarang kita ganti. Kita ganti yang center live-nya. Kita ganti dulu ya pakai bu. Lepas, tahu kan lepasnya? Sekarang kita ganti menjadi arbornya. Gitu, oke? Sekarang ini kita jauhin, lalu ini kita majuin. Ini pastikan udah kekunci. Nah, udah sampai sini aja, jangan sampai kena dulu. Udahnya, lalu kita kunci yang tail stroke. Kita kunci. Nah, udah nih. Sekarang baru kita bisa mulai untuk melakukan drilling atau boring. Ini kan drilling ya, membuka lubang. Kita nyalain, tes dulu aja. Kita tes, dah. Baru kita mulai. Nah, di sini biasanya karena si arbor ini atau center bilangnya kena ke benda kerja, jadi tahan. Ini hati-hati ya, tahannya gini, hati-hati. Ingat. Terus kita majuin. Ini kan bisa maju mundur ya? Majuin, mundurin, majuin, mundurin. Prosesnya sama seperti proses yang ada di tab drilling tadi. Ini harus dipegang. Iya, tapi hati-hati banget ya. Maju mundur kayak gitu. Maju mundur. Sampai dia ada lubang. Kan intinya nggak usah bolong kan, karena kita nggak akan ngeboring kan. At least sampai dia berlubang. Ingat ini taruh di rucit ya. Ya. Udah cukup nih. Udah cukup aja, segitu aja udah cukup. Kita matiin.
emergency jangan lupa. Nah sekarang udah ada lubang kan? Posisinya tadi benda kerjanya nggak stabil, ingat, nggak stabil. Tuh. Nah setelah itu udah dapat lubang. Sekarang kita lepas. Lalu kita ganti lagi ke center line. Nah disinilah penggunaan center line. Kalau center dead kan itu diam ya, dia nggak akan bisa muter. Nah kalau center line kan dia bisa muter ya. Jadi pada saat center line-nya dicekam ke benda kerja, ditaruh di sini. Jangan lupa nih. Terus kita nyalain aja. Di sini kita nyalain aja. Nih emergensinya. Nah, di sini dia muternya belum stabil, ya kan? Kemungkinan besar juga benda kerja pun belum stabil. Jadi di sini kita putar sampai dia memutar dan sampai benda kerja dia stabil. Di sini dia nggak akan makan, ya kan? Nah kayak gitu caranya. Kalau enggak ya tinggal kita kunci. Dan kalian bisa melakukan pemakanan. Di sini aku contohin. Sekarang kita akan melakukan pemakanan dengan cara adanya ini. Di sini dia nggak bisa melakukan operasi facing karena kan dia di sini terhalang oleh si center life. Kita di sini bisa melakukan operasi pengurangan diameter. Oke, kita lakukan. Nah, kamu lihat di sini carriage-nya dia udah mentok ke rail stop. Jadi kita matiin aja. Terus kita ubah posisinya. Kita mundurin aja sini. Baru kita atur. Nah, udah nih. Udah. Sekarang kencengin, lalu kita nyalain lagi. Jangan lupa dibuka dulu. Nah, kayak gini ya. Nah, kita kunci. Nah, di sini aku coba ya buat melakukan pengurangan diameter. Caranya sama aja. Kita tinggal setting 0. Nah, di sini kita tinggal setting 0 aja. Nah, ini nabrak juga nih. Setting 0. Di datumnya ingat. Nah, udah. Terus kita jauhin. Pelan-pelan. Ini terlalu mentok. Kenapa? Saya ulang lagi. Nah, ini kalau kayak gini kemungkinan benda kerjanya udah beda diameternya nih. Makanya dia nggak bisa kegeser. Berarti datumnya ada di sebelah sini. Kita ulangin lagi aja. Kemudian kenain ke datumnya ini. Oh, masih nabrak. Nah, ingat di sini kita bisa nabrak. Jadi dia nggak akan bisa maju loh eretannya. Ngerti kan? Jadi kita mundurin lagi aja. Pokoknya ntar kalau kalian ketemunya kayak gitu nggak bisa maju atau mundur, berarti si eretannya nabrak rail stop. Kita mundurin lagi. Coba pergerakannya udah aman atau belum? Ini kemungkinannya udah aman ya. Sekarang kita maju aja. Nah, udah maju nih. Kunci. Lupa nyalain dulu. Ini panas. Udah ya. Kayak gitu ya. Nah, di sini harusnya dia udah bisa lagi. Kita lihat pengurangan diameter ya. Ingat cari datum tertingginya.
Nah, udah kena kan? Kita jauhin. Nah, di sini hati-hati, sifat ini bisa aja nabrak si center line. Jadi kalian tentunya harus posisikan juga, harus aware juga gitu loh. Kalau nabrak harus kayak gimana ya? Berarti bisa diposisikan. Gimana ya udah? Coba aku sampein aja otomatis. Nah ini kemungkinan semakin dia diameternya kecil, semakin dia bisa nabrak ininya, sudut ininya, ya kan? Kalau ini kan masih gede ya diameternya ya, makanya dia belum nabrak. Tapi semakin dia kecil diameternya, itu bisa nabrak. Jadi hati-hati. Udah, tinggal kita setting nol dan bisa langsung pemakanan. Kayak gitu. Sama aja konsep. Bedanya kalau yang ini dia dicekam kedua sisi. Ada yang mau tanya lagi nggak? Apa? Ini di awal pastinya karena kan apa? Kalau kita ngecek inching dan dia nggak stabil, berarti tandanya kita memerlukan untuk mencekam. Ya, kalau nggak stabil khusus kalau nggak stabil. Kalau stabil ya nggak apa-apa nggak usah. Tapi tetap di receipt-nya ditulis. Kalian udah? Kamu udah? Kamu? Masih mau lanjut dia tuh? Atau lanjut? Ya, Loh, yang Nurlink belum kan? Nurlink, kenapa permasalahannya? Gimana? Sama aja kan. Sama aja. Nurlink sama aja kayak Kayak ini dia ada